Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan materi terkait dengan struktur dan fungsi sel, yakni materi yang kedua setelah kita selesai kemarin atau sebelumnya kita membahas tentang dinding sel, kemudian membran sel, maka kita lanjutkan yang berikutnya adalah terkait tentang organel sel atau organ-organ yang menyusun tubuh sel. Nah, sambil kita ingat bahwa struktur penyusun sel yang awal ya, terdiri sel lengkap itu terdiri atas dinding sel dan komponen yang dilingkupi oleh dinding sel, ya ini yang disebut dengan protoplas. Dan kita ingat kembali bahwa tidak semua sel memiliki dinding sel. Dinding sel itu komponen mati yang hanya dimiliki oleh sel-sel tertentu. Struktur dinding sel ini tidak dimiliki oleh sel hewan, sehingga sel hewan itu setara dengan protoplas. Dan protoplas sendiri tersusun atas membran plasma dan sitoplasma. Membran plasma itu ibaratnya atau analoginya seperti kulit bagi manusia, sedangkan isinya adalah sitoplasma, komponen yang dia terdiri atas sitosol, organel, dan sitoskeleton. Sitoplasma sendiri adalah komponen hidup di dalam sel yang dia dibungkus oleh membran. Bedakan antara dinding sel dengan membran sel. Dinding sel itu komponen mati, sedangkan membran sel yang dia tersusun atas komponen utama fosfolipid merupakan komponen yang hidup. Semua sel hidup memiliki membran, tidak semua sel memiliki dinding sel. Nah, kita kembali atau lanjutkan membran sel ya, yang membungkus sitoplasma. Sitoplasma sendiri itu seperti analoginya seperti seluruh komponen yang dibungkus oleh membran sel. Kalau kita beli es misalnya dengan wadah, nah membran sel itu wadah plastiknya, sedangkan isi esnya yang di situ ada cairannya, ada balok esnya, ada batu esnya, ada kemudian ada buah-buahannya, potongan buah dan lain-lain. Nah itu adalah komponen sitoplasmanya, analoginya seperti itu. Maka sitoplasma sendiri tersusun atas sol atau sistem koloid yang merupakan cairan utama di dalam sitoplasma, di mana di situ tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia. Kemudian ada kerangka sel atau yang disebut sitoskeleton, dari dua kata ya. Sitos artinya sel, skeleton artinya rangka. Kemudian yang ketiga organela atau organel yang kecil yang dia menyusun, menggantikan atau mewakili kinerja dari sel itu sendiri. Kita lihat dulu yang namanya sitoplasma tadi ya, terdiri atas sitosol dan komponen-komponen yang melayang-layang di dalamnya berupa organel. Sitoplasma sendiri ya, ini atau sitosol itu tempat terjadinya berbagai reaksi metabolisme di dalam sel, baik penyusunan maupun pemecahan, di mana sitoplasma tersusun atau terdiri atas sitosol yang dia itu melarutkan di dalamnya senyawa anorganik maupun senyawa organik gitu. Nah, sitoplasma atau sitosol, maaf ya, sitosol itu sistem koloid yang dikatakan cair juga tidak ya, dikatakan padat juga tidak. Artinya dia adalah komponen yang semi cair atau semi padat. Mungkin kita bisa katakan seperti pasta. Ya, pasta atau gel seperti itu, tergantung atau bergantung dari kadar elektrolit ya maupun jumlah air yang ada di dalam sitosol tersebut. Kalau jumlah airnya cukup tinggi maka sitosol cenderung cair. Dan sebaliknya kalau air itu terlalu sedikit ya, terlalu pekat konsentrasinya, maka sitosol fasanya mendekati ke arah padat atau pasta tadi. Nah, kemudian komponen selain sitosol adalah sitoskeleton. Sitoskeleton itu adalah kerangka sel, sebagaimana bangunan rumah ya. Kalau kalian bangunan gedung ya, tidak mungkin bangunan itu hanya berdiri atas tembok-tembok. Pasti di sana ada kerangka-kerangkanya yang menahan gitu ya. Yang itu digunakan untuk menahan atau memberikan ketahanan struktural terhadap bangunan. Nah, sebagaimana demikian ya, di dalam sel ada yang namanya sitoskeleton. Sitoskeleton itu berfungsi utama sebagai penyokong atau penguat sel dan mempertahankan bentuk sel supaya dia tidak mudah pecah ya. Dan beberapa sitoskeleton itu berfungsi penting dalam pergerakan organel sel. Berdasarkan ukurannya, sitoskeleton dibagi jadi tiga, ada mikrofilamen, mikrotubulus, dan filamen intermediate.
Mikrofilamen ini yang paling kecil, mikrotubulus yang paling besar, filamen intermediate adalah yang ada di antara keduanya. Kalau kita lihat ya, mikrotubulus yang berbentuk tabung yang dia terdiri atas protein-protein yang tersusun seperti tabung seperti itu, memiliki beberapa fungsi yang bisa kita lihat ya, di layar, menjaga bentuk sel, kemudian untuk pergerakan dan lain-lain. Sedangkan mikrofilamen itu terdiri atas dua utas filamen protein yang dia tersusun berpilin ya, berpuntir-puntir seperti itu. Yang ini berkaitan dengan kontraksi sel otot ya, kalau itu berkaitan dengan sel otot, kemudian pergerakan sel pada sel-sel ameba atau amoeboid ya, dan lain-lain. Sedangkan filamen intermediate itu filamen yang dia lebih besar daripada mikrofilamen dan lebih kecil dari mikrotubulus. Filamen intermediate ini membentuk serabut-serabut protein, misalnya keratin ya, pada jaringan tertentu ya. Dan berfungsi untuk menjaga posisi terutama inti sel ya, supaya kemudian berada di posisi yang tetap. Begitu juga organel-organel yang lain seperti itu. Jadi meskipun sitosol itu bentuknya tidak padat, tapi ada kerangka-kerangka yang menahan organel. Sebagian organel itu tetap berada pada posisinya di dalam sitosol seperti itu. Nah kemudian kalau kita ingat ya, komponen yang ketiga adalah organel. Jadi setelah sitosol kemudian sitoskeleton, komponen sitoplasma berikutnya adalah organel. Organel ini adalah organ-organ sel yang mewakili fungsi dari sel itu sendiri, di mana organel itu jumlahnya ada cukup banyak. Kita bisa kelompokkan secara sistematis menjadi dua. Ada yang organel itu memiliki membran, ada yang tidak memiliki membran. Yang saya maksudkan adalah membran plasma ya, sama seperti membran sel. Nah, organel yang bermembran atau organel yang tersusun terbentuk atas membran itu ada yang membrannya ganda, ada yang membrannya tunggal. Gitu. Membran ganda berarti 2 lapis, kalau membran tunggal itu 1 lapis. Adapun yang tidak punya membran itu adalah ribosom dan sentriol. Ya, yang membrannya ganda ini ada 3, inti sel atau nukleus, kemudian mitokondria dan plastida. Sedangkan sebagian besar organel itu adalah organel yang bermembran tunggal. Insya Allah akan kita bahas satu persatu ya. Nah ini organel-organel yang dimiliki oleh sel ya. Tentu saja ini karena sel hewan ya, untuk wakil yang pertama, maka kita ketahui ada organel yang dia tidak dimiliki oleh sel hewan yang nanti akan kita bahas, tapi itu terdapat di dalam sel tumbuhan ya, semisal plastida. Dan sebaliknya ada organel yang dia itu dimiliki oleh sel hewan tapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan ya. Misalnya adalah sentrosom ya, sebagaimana gambar di sini. Dan kemarin atau di pertemuan di materi sebelumnya kita sudah bahas bahwa salah satu sel yang tidak punya dinding sel itu adalah sel hewan. Jadi sel hewan dicirikan tanpa dinding, berbeda dengan sel tumbuhan. Sel tumbuhan itu memiliki dinding yang tebal gitu ya, dan berbeda dengan sel hewan, sel tumbuhan memiliki organel plastida, utamanya adalah kloroplas yang itu berfungsi untuk fotosintesis. Dan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol atau sentrosom ya. Nah, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari organel pertama yaitu inti sel atau nukleus. Diingat kembali ya, tadi sudah kita sebutkan bahwa nukleus atau inti sel itu memiliki membran yang ganda. Namanya juga inti ya, maka dia menjadi pusat koordinasi atau pusat pengendalian aktivitas sel, di mana kemudian sel tersebut aktif atau tidak aktif atau kurang aktif itu dikendalikan oleh inti sel atau nukleus ini. Dan nukleus itu dicirikan dengan memiliki membran yang disebut karioteka secara khusus ya, berasal dari 2 kata, karion dan teka. Karion itu inti, teka itu selubung atau membran. Jadi karioteka itu membran inti yang dia memiliki pori-pori sebagai tempat keluar masuknya ribosom dan RNA. Dan di dalam nukleus sendiri itu ada bagian khusus yang namanya nukleolus atau anak inti, yang di situ menjadi tempat terbentuknya unit organel yang disebut ribosom. Kalau kita lihat gambarnya ya, ini nukleus ya, yang berwarna ungu
yang dikelilingi atau dibungkus oleh membran namanya karioteka dan memiliki pori-pori gitu ya, memiliki pori. Kemudian di dalam nukleus itu ada intinya lagi namanya nukleolus atau inti kecil atau anak inti ya. Nah, disinilah tempat di mana nukleus di tempat di mana aktivitas sel itu diatur gitu ya. Baik dia ditingkatkan atau diturunkan ya. Begitu juga nukleus itu sebagai unit yang mewakili reproduksi sel nanti atau reproduksi organisme. Nah, ini nukleus ya yang bermembran ganda. Kemudian struktur bermembran ganda kedua adalah mitokondria. Kalau nukleus itu sebagai tempat atau pusat pengaturan sel, maka mitokondria itu sebagai dapurnya ya, tempat di mana sel itu memecah zat makanan. Dia sebagai powerhouse atau power plant, di mana kemudian di situ terjadi respirasi sel. Respirasi di sini ini jangan kita artikan pernapasan, tapi lebih tepatnya adalah pembakaran atau oksidasi zat makanan untuk menghasilkan energi berupa ATP, adenosin trifosfat. Nah, maka semakin aktif suatu sel menggunakan ATP, maka semakin banyak mitokondria yang dia miliki. Contohnya sel otot yang dia itu aktif bergerak ya, aktif menggunakan ATP, maka sel otot memiliki mitokondria lebih banyak daripada sel yang lain. Atau sel sperma, sel yang dia membutuhkan ATP untuk bergerak, maka dia memiliki mitokondria yang banyak untuk menghasilkan energi ya dari pemecahan zat makanan. Nah, mitokondria sendiri itu membrannya ganda ya, ada dua lapis, membran luar halus, membran dalamnya berleku atau berlipat, yang lipatannya itu diistilahkan dengan krista. Seperti itu. Kemudian membran yang organel bermembran ganda yang ketiga ya adalah plastida. Nah, plastida ini hanya dimiliki oleh tumbuhan. Dia berupa organel yang membrannya ganda dan berfungsi penting untuk beberapa hal. Jadi plastida ini nanti dikelompokkan berdasarkan sifat-sifatnya. Ada plastida yang dia tidak punya pigmen warna, sehingga warnanya itu bergantung dari komponen yang dia simpan, disebut dengan leukoplas. Leukoplas itu plastida yang tidak berwarna, yang dia kalau menyimpan amilum maka disebut amiloplas, kalau menyimpan protein namanya proteinoplas ya. Kemudian kalau menyimpan minyak atau lemak disebut elaioplas. Seperti itu. Nah, ini adalah leukoplas ya, plastida yang tidak punya pigmen warna. Kalau pigmen warnanya itu berwarna hijau ya, yang dia berklorofil, klorofil itu pigmen warna hijau, maka disebut dengan kloroplas ya. Kloroplas ini berfungsi untuk fotosintesis atau pusat terjadinya fotosintesis, sintesis gula ya, yang nanti membutuhkan sumber energi berupa cahaya. Nah, sedangkan plastida yang ketiga, kelompok plastida yang ketiga namanya kromoplas, plastida yang memiliki pigmen lain selain klorofil ya. Jadi pigmen selain klorofil, misalnya ya ada yang memiliki pigmen warna merah namanya rhodoplas seperti itu. Ya, kemudian pigmen biru namanya cyanoplas dan yang lain-lain ya, yang biasanya digunakan untuk memberikan warna organ terkait dengan kemampuannya untuk memancing atau memanggil faktor luar seperti serangga gitu ya, untuk membantu penyerbukan. Nah, itu plastida tuh hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, tidak dimiliki oleh sel hewan. Nah, ini gambarannya, contohnya adalah kloroplas ya, memiliki membran luar dan membran dalam, dua lapis, dan kemudian memiliki tilakoid. Ya, insya Allah akan lebih banyak dibahas nanti di kelas 12 ketika membahas fotosintesis. Nah, itu tiga organel yang bermembran ganda. Adapun organel-organel yang bermembran tunggal, yang pertama adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu adalah lipatan-lipatan membran karioteka ke arah luar gitu ya, ke arah luar, ke arah sitosol, yang nanti ada yang dia ditempeli oleh ribosom sehingga menjadi RE atau retikulum endoplasma kasar atau bergranula gitu ya, granuler.
Karena ribosom sendiri itu adalah mesin, tanda kutip ya, mesin penghasil protein, maka RE kasar itu mirip atau analoginya seperti pabrik ya, pabrik yang dia itu memproduksi protein karena memiliki ribosom kan. Nah, dan juga mengangkutnya. Jadi selain sebagai pabrik yang produksi, dia juga mengangkut hasil sintesis proteinnya ya. Nah, itu RE kasar. Sedangkan RE halus atau retikulum endoplasma halus yang dia tidak ditempeli oleh ribosom dan berfungsi untuk sintesis lipid atau sterol. Selain itu juga RE halus juga diketahui memiliki fungsi untuk penetralan racun ya, sebagian toksik ya, toksin yang dihasilkan oleh sel. Nah, ini gambarannya ya, gambaran dari retikulum endoplasma, di mana retikulum endoplasma itu adalah hasil dari lipatan-lipatan karioteka membran nukleus ke arah luar. Ada yang dia ditempeli oleh ribosom, bintil-bintil ribosom sehingga bisa menghasilkan protein. Ada juga yang halus yang tidak memiliki ribosom, memiliki fungsi yang berbeda yang tadi sudah kita bahas. Dan baik yang kasar maupun halus, retikulum endoplasma itu mampu untuk menghasilkan vesikula transport, gelembung yang dia mentransport zat hasil sintesisnya. Ke arah mana? Ke arah organel lain yang dikenal dengan badan Golgi atau aparatus Golgi. Aparatus Golgi sendiri berupa tumpukan kantung ya, yang dia biasanya terdiri atas 6 lipatan atau lebih gitu ya, yang memiliki sisi cis maupun trans yang berhadapan dengan retikulum endoplasma disebut dengan sisi cis, dan nanti yang menghadap ke arah membran luar mengarah keluar yakni mengarah membran sel itu disebut sisi trans. Nah, badan Golgi ini memiliki fungsi penting dalam kaitannya dengan storage ya, penyimpanan hasil metabolisme baik protein maupun yang lain. Kemudian tempat untuk menyortir maupun mematangkan gitu ya, mematangkan protein dari yang awalnya itu baru struktural menjadi fungsional. Seperti itu. Nah, badan Golgi juga mampu menghasilkan organel lain seperti lisosom nanti dan mikrobadi atau badan mikro. Nah, ini gambaran badan Golgi. Jadi dia akan menerima vesikel, kemudian di situ komponen hasil metabolisme yang digambarkan dengan bulat-bulat ini akan mengalami pematangan seperti itu, gitu ya. Dan kemudian nanti disimpan, ya, mengalami storage, kemudian baru dikeluarkan atau diatur sekresinya, ya, atau digunakan oleh sel itu sendiri. Nah, itu diatur oleh badan Golgi. Jadi komponen yang diproduksi atau di metabolisme, hasil metabolisme sel itu tidak semuanya akan diangkut keluar. Sebagian diantaranya dia akan digunakan sendiri di dalam sel atau internal sel, dan itu diatur oleh badan Golgi ini. Kemudian ini urutan sistem endomembran, mulai dari nukleus menjadi tempat pusat pengaturannya yang dia mengatur RE baik kasar maupun halus untuk menghasilkan protein, lemak, dan apapun yang dibutuhkan oleh sel. Kemudian nanti diangkut oleh vesikula transport ya, menuju ke sisi cis badan Golgi. Kemudian di situ mengalami pematangan, penyimpanan, pengaturan gitu ya, dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan di sisi trans badan Golgi. Ada yang digunakan untuk internal semisal lisosom ya, atau badan mikro. Ada juga yang dia digunakan eksternal semisal yang diangkut oleh vesikula transport, dikeluarkan menuju ke membran dan disekresikan oleh sel seperti itu. Itu urutan dari sistem endomembran. Kemudian organel berikutnya yang bermembran tunggal yang ada di dalam sel adalah lisosom. Lisosom ini diberi nama demikian karena fungsinya untuk melisiskan sesuatu, dikarenakan dia memiliki atau mengandung enzim hidrolitik yang disebut lisozim gitu ya, sehingga memiliki 3 fungsi atau 3 peran untuk fagositosis, yaitu ketika sel itu memakan ya, tanda kutip, atau memasukkan komponen ya, menelan sesuatu komponen molekul yang besar kemudian dicerna oleh lisosom ini. Kemudian yang kedua autofagi. Autofagi itu proses atau peristiwa di mana sel berusaha menghancurkan organel yang sudah rusak untuk dilakukan reparasi atau bentukan kembali gitu ya, reproduksi
organel yang sudah tua dan tidak fungsional. Nah, maka dia dihancurkan oleh lisosom. Kemudian yang ketiga autolisis. Autolisis ini berkaitan dengan kematian sel atau bunuh diri sel. Jadi sel-sel penyusun jaringan itu terkadang pada jaringan tertentu mengalami autolisis, kemudian organnya akan menyusut dan membentuk organ baru yang lebih fungsional. Misalnya ekor beruduk ya. Pada ekor beruduk itu kan terjadi penyusutan ekor kan, bukan ekornya putus tapi ekornya menyusut karena sel-sel yang menyusun ekornya itu akan melakukan autolisis seperti itu. Nah, lisosom hanya dimiliki oleh sel hewan, sedangkan pada tumbuhan fungsinya digantikan oleh vakuola. Seperti itu. Ini gambarannya ya. Dan gambaran lisosom itu ketika melakukan fagositosis. Jadi ketika ada makanan ditelan oleh sel masuk ke dalam, maka lisosom ini akan menuju ke sana ya, kemudian membentuk fagolisosom untuk melakukan pencernaan. Begitu juga ketika ada mitokondria atau organel lain yang rusak, maka lisosom itu akan menghancurkannya pada mekanisme autofagi tadi ya. Nah, ini autofagi pada aktivitas lisosom. Kemudian yang berikutnya adalah badan mikro atau mikrobadi. Badan mikro atau mikrobadi itu vesikel yang secara khusus memiliki fungsi-fungsi tertentu dihasilkan oleh badan Golgi. Dan badan mikro itu sebenarnya ada macam-macam ya. Ada macam-macam, ada peroksisom, ada glioksisom, ada glikosom, ada hidrogenosom dan yang lain-lain. Tapi di antara itu semua yang terkenal ada dua, peroksisom dan glioksisom. Peroksisom itu badan mikro yang mengandung enzim khusus katalase yang mampu memecah hidrogen peroksida, racun yang umum ditemukan pada sel yang aktif melakukan metabolisme. Dia dipecah menjadi air dan oksigen, seperti itu yang lebih aman, yaitu peroksisom. Sedangkan glioksisom ini hanya ada pada sel tumbuhan yang memiliki fungsi untuk mengatur ya dalam daur glioksilat dalam pengubahan asam lemak menjadi gula, sehingga kemudian bisa digunakan untuk pertumbuhan atau cadangan makanan. Nah, glioksisom ini banyak terdapat pada tumbuhan, terutama pada organ-organ yang terkait dengan cadangan makanan berupa lemak, misalnya biji ya, kacang tanah atau kelapa seperti itu. Nah, itu tadi badan mikro. Kemudian organel berikutnya yang terdiri atas satu lapis membran adalah vakuola. Vakuola itu dimiliki oleh hewan maupun tumbuhan, sel hewan maupun tumbuhan, meskipun strukturnya sedikit berbeda atau khusus. Vakuola itu memiliki membran yang spesial sehingga dinamai tonoplas. Kenapa spesial? Karena membran vakuola itu mampu mengatur kadar air, ikut turut mengatur kadar air di dalam sitoplasma. Dimana kalau jumlah air terlalu banyak, maka membran vakuola itu akan menyerap air ke dalam vakuolanya. Kemudian kalau air itu terlalu sedikit atau plasma sitosol itu terlalu padat ya, terlalu pekat, maka si vakuola ini akan memompakan air keluar gitu. Sehingga dikatakan vakuola itu turut mengatur tekanan turgor di dalam sel atau osmolaritas di dalam sel. Kemudian vakuola pada tumbuhan juga mampu menyimpan pigmen warna seperti itu sehingga memberikan warna pada mahkota bunga, buah dan lain-lain. Pada tumbuhan juga vakuola ini bisa menggantikan lisosom. Artinya dia mampu untuk memecah atau mencerna komponen yang dimasukkan, misalnya penginfeksi seperti itu bakteri atau jamur. Kemudian vakuola juga untuk penimbunan sisa-sisa metabolisme atau metabolit sekunder gitu ya pada tumbuhan, semisal zat-zat racun ya seperti nikotin ya, kemudian kapsaisin ya pada cabai, nikotin pada pada tumbuhan tembakau dan lain-lain. Begitu juga vakuola menyimpan cadangan makanan pada beberapa organ. Nah, jadi vakuola pada tumbuhan itu fungsinya lebih banyak ya, dengan ukuran yang juga lebih besar. Sedangkan pada sel hewan ini ada tapi tidak selalu dimiliki oleh semua sel hewan dan juga fungsinya tidak sebanyak pada sel tumbuhan. Kemudian berikutnya adalah organel yang tidak bermembran. Tadi kita sudah sebutkan di dalam bagan,
organel tidak memembran itu ada dua, ribosom dan sentrosom ya. Nah, ribosom sendiri itu adalah tanda kutip mesin yang dia mampu untuk membentuk protein. Nah, maka ribosom ini fungsi utamanya adalah memproduksi atau menyintesis protein. Ada yang dia melekat pada RE, yang menjadikan RE menjadi kasar gitu ya, retikulum endoplasma kasar. Ada juga yang melayang bebas di sitosol gitu. Jadi ribosom itu ada yang terintegrasi di retikulum endoplasma, ada juga yang ada di luar pabrik gitu ya, tanda kutip, tapi tetap bisa memproduksi protein. Nah, biasanya yang dia dihasilkan di retikulum endoplasma protein oleh ribosom yang nempel itu nanti digunakan untuk sel di luar sel gitu, eksternal sel, sehingga diangkut oleh vesikel. Sedangkan ribosom yang bebas yang melayang di sitoplasma itu biasanya menghasilkan protein-protein yang digunakan internal di dalam sitosol sel tersebut sendiri. Seperti itu, dan sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, ribosom itu diproduksi di nukleolus, anak inti gitu ya. Kemudian struktur ribosom sendiri terdiri atas protein utamanya ya, yang ada subunit besar dan subunit kecil. Kemudian yang terakhir organelnya adalah sentrosom atau satuannya namanya sentriol. Sentrosom ini hanya dimiliki oleh sel hewan saja ya. Nah, sentrosom itu dia berfungsi penting dalam pembentukan benang spindle saat pembelahan sel. Meskipun sampai hari ini penelitian-penelitian terbaru ternyata ketika sentrosom itu diambil atau dieksisi, diisolasi, sel tersebut tetap dapat membelah. Nah, sehingga masih menjadi misteri fungsi utama dari sentrosom, tapi diketahui bahwa sentrosom hanya ada pada sel hewan saja. Seperti itu. Dan biasanya sentrosom bisa kita temukan pada bagian dekat dengan inti sel atau nukleus ya. Nah, maka dari itu kita bisa tahu sekarang perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Pada bagian khasnya, sel hewan memiliki komponen yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Di antaranya adalah sentrosom dan lisosom. Sekali lagi, sel hewan punya sentrosom dan lisosom yang khas tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Kita bisa singkat untuk mengingat, kita singkat seli, sentrosom, lisosom. Sedangkan sel tumbuhan memiliki komponen yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Pembedanya ya ini plastida dan dinding sel gitu ya, sehingga kita bisa singkat dinda, dinding sel, dan plastida. Seperti itu. Nah, ini struktur sentriol yang dimiliki oleh sel hewan. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas pada materi tentang komponen sel ya, yakni organel sel. Semoga nanti kita bisa lanjutkan untuk materi yang berikutnya terkait dengan fungsi membran sel atau membran plasma, yaitu transport zat melewati membran. Ya, aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.